Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda ingin sehat? Stop. Jangan marah. Kira-kira apa sih pengaruhnya marah dengan kesehatan Anda? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah buku dengan judul Stop. Jangan marah. Buku ini bercerita tentang pengaruh buruk marah terhadap kesehatan. Buku ini dikarang oleh A. Yusranto Elga. Sekilas tentang marah. Marah merupakan suatu luapan emosi yang wajar dan normal bagi setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang seseorang tidak bisa menghindari yang namanya marah. Setiap orang memiliki potensi untuk merasa marah apabila ada yang mengganggunya atau ada yang mengusiknya. Tingkat kemarahan muncul tergantung dari seberapa besar atau seberapa parah suatu masalah yang dapat menimbulkan rasa marah. Sikap marah yang awalnya terjadi karena kondisi ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitarnya, apabila terus-menerus dilakukan, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Hal-hal sekecil apapun yang tidak berpotensi untuk menjadi penyebab marah, itu bisa berubah menjadi penyebab kemarahan yang besar. Orang-orang yang sering marah itu sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi ketidaknyamanan ini itu menyebabkan perubahan emosional yang menimbulkan kemarahan. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sikap marah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Contohnya, orang yang terkena tekanan darah tinggi. Apabila ia sedang marah besar, kemudian diikuti dengan peningkatan tekanan darah tinggi, itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung dan gangguan otak. Di samping itu, sikap marah bisa memicu terjadinya gangguan kesehatan terhadap organ-organ fisik lainnya. Di dalam buku ini, pada bab 2, dijelaskan bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab munculnya rasa marah. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik memicu terjadinya marah. Anda bisa membedakan mana orang yang sedang marah dari faktor fisiknya dan mana yang bukan. Orang-orang yang marah karena kondisi fisik biasanya didorong atau muncul gejala-gejala tertentu yang membuat ia mudah marah. Misalnya karena faktor kelelahan setelah beraktivitas seharian. Misalnya belajar dan bekerja secara berlebihan, sehingga hal tersebut dapat memicu munculnya rasa marah. Yang kedua yaitu faktor fisikis. Faktor fisikis ini sangat erat hubungannya dengan kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang itu menyangkut self-concept atau konsep diri yang salah. Contohnya yaitu sikap minder atau selalu merasa direndahkan oleh orang lain sehingga mudah tersinggung oleh hal-hal yang menurut pikirannya sendiri itu menurunkan harkat dan martabatnya. Rasa sombong dan egois juga menyebabkan munculnya rasa marah karena self-konsep yang salah. Yang ketiga yaitu faktor moralitas. Pada orang yang moralnya jelek itu memiliki sifat yang sangat gampang untuk marah. Kebiasaan ini menjadi tabiat yang melekat pada diri dan karakternya. Faktor moralitas ini sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan yang di sekitarnya. Artinya, sikap emosional dan kemarahan bisa menimbulkan disharmonisasi, seperti putusnya jalinan kasih, putusnya tali persahabatan, hilangnya pekerjaan, dan sikap yang bisa menimbulkan orang tersebut dihukum pidana. Buku ini sangat penting untuk Anda untuk mengetahui pengaruh marah terhadap gangguan kesehatan. Misalnya, penyakit tekanan darah tinggi, serangan jantung, stroke, paru-paru, gagal ginjal, depresi dan stres, susah tidur, menurunkan metabolisme tubuh, serta melemahkan otak, dan berbagai macam lagi penyakit yang lain. Di dalam buku ini dijelaskan cara efektif mengendalikan marah, yaitu bersikap tenang dan cobalah tertawa. Bersikap profesional, berpikir rasional, dan berolahraga secara rutin. Cobalah untuk mendoakan orang lain, memaafkan dan mengalihkan hal-hal yang positif.
Atasi kemarahan Anda dengan mencatat di buku harian. Dan temukan motivasi, bercanda, dan bercerita lucu. Jangan lupa relaksasi, kosongkan pikiran, dan meditasi. Pada bab 5, dijelaskan tentang cara menenangkan diri dengan meditasi. Apa sih pengertian meditasi, manfaatnya, cara melakukan meditasi, serta kesalahan umum dalam meditasi. Sebelum terlambat, lakukan pencegahan sedini mungkin dengan mengendalikan emosi dan amarah.